Tidak ada ledakan, tidak ada tembakan, tidak ada korban. Namun, ketegangan itu nyata. Sebuah drone Iran, sebuah kapal induk Amerika Serikat, bertemu di perairan Timur Tengah. Sekilas terlihat biasa, bahkan rutin. Namun pertanyaannya bukan apa yang terjadi, melainkan mengapa situasi seperti ini terus terjadi. Siapa yang sebenarnya sedang menguji siapa? Dan lebih penting lagi, siapa yang merasa berhak berada di sana? Di laut yang jauh dari tanah Amerika, namun sangat dekat dengan wilayah Iran. Laut Timur Tengah bukan ruang kosong. Ia sempit, padat, dan syarat kepentingan. Jalur energi dunia melewati kawasan ini. Negara-negara pesisir hidup dengan ancaman konstan. Setiap pergerakan dipantau. Disinilah kapal induk Amerika beroperasi. Dengan pesawat tempur, sistem radar, dan armada pendukung. Bukan di pantai Amerika, bukan di Atlantik, tetapi ribuan kilometer dari wilayah asalnya. Bagi Washington ini disebut kehadiran strategis. Bagi banyak aktor regional, ini disebut tekanan permanen. Dua istilah, satu realitas. Iran menyatakan sebuah drone mendekat, bukan menyerang, bukan mengunci senjata. Tidak ada klaim bentrokan, tidak ada klaim kerusakan, tidak ada klaim korban. Perbedaan ini penting. Dalam dunia militer, kata-kata bukan hiasan. Kata-kata adalah sinyal. Mendekat bukan menyerang. Mengamati bukan mengancam. Namun tetap muncul narasi krisis, tetap muncul judul sensasional. Padahal, secara teknis, tidak ada pelanggaran tempur yang dikonfirmasi. Yang ada hanyalah pertemuan dua kekuatan di ruang yang sama-sama mereka klaim sah. Inilah pertanyaan yang jarang diajukan. Iran adalah negara berdaulat, berada di kawasan ini, hidup dengan kehadiran militer asing di dekat perbatasannya. Amerika Serikat adalah kekuatan global, namun bukan negara kawasan, bukan negara pesisir Teluk Persia. Lalu siapa yang harus merasa terancam? Apakah wajar jika negara ribuan kilometer jauhnya mengoperasikan kapal induk di dekat wilayah negara lain? Atau justru wajar jika negara regional melakukan pengawasan di sekitar lingkungannya sendiri? Hukum internasional sering disebut, namun interpretasinya tidak pernah netral. Apa yang disebut kebebasan navigasi oleh satu pihak sering dirasakan sebagai intimidasi oleh pihak lain. Iran tidak mengirim jet tempur, tidak menyalakan radar serangan, tidak mengerahkan armada besar. Iran memilih drone, murah, terukur, dan mudah dikendalikan. Ini bukan simbol emosi, ini simbol perhitungan. Iran tahu batas, tahu jarak, tahu risiko. Pesannya sederhana, kami melihat kalian, kami ada di sini, dan kami tidak akan menghilang tanpa memancing perang, tanpa memberi alasan balasan militer. Ini bukan keberanian impulsif, ini disiplin strategis. Amerika Serikat tidak bereaksi keras, tidak ada pidato darurat, tidak ada ancaman terbuka, tidak ada eskalasi visual, pernyataan resmi singkat, teknis, datar. Ini bisa dibaca sebagai ketenangan, namun juga bisa dibaca sebagai keterbatasan. Karena merespons berlebihan, justru mengakui efektivitas sinyal Iran, dan di wilayah yang jauh dari tanah airnya, setiap eskalasi membawa risiko politik besar. Diam kadang bukan pilihan, melainkan kebutuhan.
Masalah sebenarnya bukan drone, bukan kapal induk. Masalahnya adalah salah tafsir, satu manuver kecil, satu kesalahan teknis, satu keputusan emosional. Cukup untuk mengubah insiden menjadi krisis. Laut Timur Tengah penuh contoh. Insiden kecil yang nyaris meledak. Karena ego, karena asumsi, semakin banyak senjata canggih, semakin kecil ruang kesalahan. Dan justru aktor lokal yang sering menanggung dampaknya. Dunia tidak bereaksi keras, tidak ada sidang darurat PBB, tidak ada kecaman kolektif, tidak ada sanksi baru. Eropa tenang, Cina menyerukan stabilitas, negara Teluk berhati-hati. Keheningan ini bukan kebetulan. Ini mencerminkan satu hal. Banyak pihak memahami bahwa insiden ini tidak melewati batas yang disepakati secara diam-diam. Dalam politik internasional, reaksi yang tidak muncul sering lebih jujur daripada pernyataan resmi. Ini bukan soal siapa paling kuat, bukan soal siapa paling berani. Ini soal siapa paling memahami batas. Amerika Serikat hadir dengan simbol kekuatan global. Iran hadir dengan logika kedaulatan regional. Keduanya berhenti sebelum tabrakan. Namun, pertanyaannya tetap terbuka. Apakah stabilitas benar-benar dibangun dengan membawa kapal induk ke dekat wilayah negara lain? Ataukah stabilitas justru lahir dari pengurangan tekanan, pengakuan ruang hidup regional, dan pengendalian diri semua pihak? Disinilah kita berhenti, bukan untuk memilih sisi, tetapi untuk berpikir bersama. Jika kamu menghargai analisis yang tenang, kritis tanpa provokasi, dan tidak tunduk pada sensasi, dukung channel ini dengan subscribe, dengan berbagi, dan dengan diskusi yang dewasa. Karena geopolitik terlalu kompleks untuk disederhanakan menjadi teriakan. Dan sebagai penutup, sebuah disclaimer singkat. Konten ini bersifat analitis dan edukatif. Tidak dimaksudkan untuk menghasut kebencian, tidak untuk mendorong konflik. Analisis didasarkan pada informasi terbuka dan dapat berubah seiring perkembangan situasi. Berpikir kritis, baca banyak sumber, dan jangan biarkan kebisingan menggantikan nalar. Sampai jumpa di analisis berikutnya.